Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang akan kita ketahui, apa yang kita pahami hari ini, sebaiknya terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah telah memberikan karunia-Nya berupa kesehatan untuk kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mungkin kali ini kita akan membahas tentang bab menguburkan jenazah. Teman-teman, kewajiban bagi seorang muslim yang lainnya selain mengkafani jenazah, mensolati jenazah, memandikan jenazah, sekarang jika ada orang yang meninggal, yang terakhir yaitu kita diwajibkan untuk menguburkan jenazah tersebut, karena hukum menguburkan jenazah tersebut itu adalah fardu kifayah. Seperti yang kemarin, fardu kifayah itu difardukan kepada semua orang, tapi jika ada satu orang saja dalam satu desa, itu semuanya diwajibkan untuk sholat jenazah. Tapi jika ada satu orang saja yang sudah menguburkan jenazah, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Sekarang bagaimana tata cara yang baik untuk menguburkan jenazah? Tata caranya teman-teman, kita buatkan lubang atau liang lahatnya dulu. Sekira-kira itu ketika orang berdiri sampai sepengawenya, kira-kira seukuran hewan atau orang yang melewati perkuburan tersebut tidak sampai tercium bau busuk mayat tersebut dari atas kuburan, dan kuburan tersebut itu tidak bisa diongkrah-ongkrah atau dibongkar-bongkar oleh binatang buas. Jadi ya sekira-kiranya segitu, sampai sekira-kiranya orang berdiri itu, atau sekitar 1 meter itu sudah hewan-hewan tidak bisa membongkarnya lagi, atau bau mayat tersebut sudah tidak terbau. Teman-teman, lubang kuburan itu disunahkan dibuat liang lahat jika tanah perkuburan tersebut keras. Liang lahat adalah liang kubur tempat meletakkan mayat.
Sedangkan jika tanah perkuburan itu tidak keras atau gampang untuk dicangkul dan dikhawatirkan mudah runtuh, maka lebih baik dibuatkan lubang tengah, yaitu lubang kecil tengah-tengah kuburan, yaitu seperti biasa liang lahat yang di tengahnya diberi lubang untuk si mayat. Kira-kiranya dapat memuat mayat tersebut, kemudian ditutup dengan papan. Kalau di desa-desa biasanya menggunakan bambu, tapi kalau ada juga biasanya menggunakan kayu jati. Teman-teman, setelah liang lahat itu selesai dicangkul, dilubangi, dan jenazah telah diberangkatkan dari rumah jenazah tersebut dan sudah sampai di pemakaman, maka jenazah pun dimasukkan ke dalam lubang dengan posisi miring. Miringnya itu menghadap ke arah kiblat. Pada saat orang-orang meletakkan jenazah tersebut, hendaknya dibacakan lafaz Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah itu disunahkan. Teman-teman, bagaimana cara kita setelah mayat itu diletakkan di dalam tempatnya atau lubang tadi? Yaitu caranya yang selanjutnya adalah kita buka tali-tali pengikat. Kan talinya pocongnya itu ada 3. Tadi caranya jangan sampai mengikatnya terlalu kencang biar mudah untuk kita lepas. Nah, setelah mayat itu dimasukkan ke lubang lahat, maka tali-tali pengikat kain kafan itu dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan di tanah. Biasanya itu diberi di pipi, di tengah dan di kaki itu diberi tanah bulat-bulat, itu juga disunahkan. Setelah jenazah itu sudah dilepas tali pengikatnya dan sudah di lubang tadi sudah ditutup dengan bambu, selanjutnya jenazah tersebut tadi sudah ditutup dengan papan atau bambu tadi di atasnya, lalu mayat tersebut ditimbun dengan tanah sampai galian tanah liang lahat tadi rata dengan tanah, dan kuburan tersebut ditinggikan sejengkal dari permukaan tanah lain, dan di atasnya arah kepala diberi tanda
entah itu batu nisan atau bambu atau bata. Tapi biasanya umumnya sekarang yaitu diberi tanda dengan nama orang tersebut, kapan meninggalnya, Jemapon atau Selasa Pahing atau apa, dan diberi nama siapa. Itu biasanya ditandai dengan batu nisannya, ditulisi dengan nama orang tersebut. Setelah batu nisan itu sebagai tanda ditaruh di atas arah kepalanya, selanjutnya kita disunahkan untuk menyirami kuburan tersebut dengan air. Jadi setelah mayat itu sudah dikubur, kuburannya sudah ditinggikan, sudah diberi tanda, selanjutnya kita siram kuburan tersebut dengan air. Karena biasanya orang alim itu sudah memberikan ceramah, sudah memberikan talqin-talqin tentang si mayat. Selanjutnya yaitu kita disunahkan untuk menyiram kuburan tersebut dengan air. Setelah kita sudah menyiramnya dengan air, lalu kita doakan jenazah tersebut dan kita mohonkan ampun jenazah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mayat yang sudah dikuburkan tidak boleh dibongkar kembali, karena hal itu dapat merusak kehormatan jenazah. Tapi ada pengecualian, mungkin ada suatu kejanggalan atau apa, itu boleh dibongkar. Tapi jika tidak ada alasan tertentu, maka seharusnya mayat itu tidak dibongkar kembali kuburannya. Adapun kuburan tersebut dapat dibongkar, memang ada jika terjadi beberapa hal, seperti mayat yang dikubur itu lupa, waduh mayatnya belum dimandikan, sampai kelupaan mayatnya belum dimandikan lalu dibongkar lagi, itu tidak apa-apa. Jika seperti hal-hal yang tersebut, seperti mungkin si mayat ini korban dari pembunuhan, lalu dari pihak kepolisian atau kedokteran itu mau melihat otopsi, mungkin itu juga dikecualikan, boleh membongkarnya. Tapi sekali lagi, jika memang tidak ada hal-hal penting untuk membongkar kuburannya, maka tidak usah untuk membongkarnya kembali, untuk kehormatan sang jenazah. Mungkin cukup itu saja teman-teman, apa yang kita pahami hari ini. Semoga apa yang kita pahami hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman, seperti biasanya, bagi kalian yang belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar, dan saya
kita semua adalah manusia biasa yang banyak kesalahan. Dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata atau perbuatan saya yang bisa mungkin perkataan saya yang bisa menyinggung hati kalian, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.